Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua mahasiswa FKIP Universitas Jambi yang berbahagia? Kembali bersama saya Berarti Setiadi SPT MPD pada mata kuliah Manajemen Sarana Prasarana Pendidikan. Dan untuk topik yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah mengenai ruang lingkup sarana prasarana. Berkaitan dengan penggunaan barang milik negara, maka kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan memiliki 8 rantai kegiatan. Tujuannya adalah untuk mencapai tingkat pengamanan yang semaksimal mungkin terhadap kekayaan milik negara. Kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan yaitu: yang pertama, perencanaan; yang kedua, pengadaan; yang ketiga, penyaluran; yang keempat, penyimpanan; yang kelima, pemeliharaan; yang keenam, pendayagunaan; yang ketujuh, inventarisasi; dan yang kedelapan, penghapusan sarana dan prasarana pendidikan. Kemudian cakupan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan meliputi fungsi-fungsi manajemen, yaitu yang pertama, perencanaan, di mana kegiatan ini dimulai dengan analisis kebutuhan sarana dan prasarana sekolah, kemudian dilanjutkan dengan perencanaan dan pengadaan sarana dan prasarana sekolah. Yang kedua adalah pengorganisasian, yang terdiri dari pendistribusian sarana dan prasarana sekolah, kemudian dilanjutkan dengan penataan sarana dan prasarana sekolah. Yang ketiga adalah pengarahan, yang terdiri dari pemanfaatan sarana dan prasarana sekolah secara efektif dan efisien, serta pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah. Setelah kegiatan pemanfaatan dan pemeliharaan, maka dilanjutkan dengan inventarisasi sarana dan prasarana sekolah. Dan jika fasilitas tersebut sudah tidak terpakai, maka dilakukan kegiatan penghapusan sarana dan prasarana sekolah. Dan yang keempat adalah pengawasan, yang terdiri dari pemantauan kinerja penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah, serta penilaian kinerja penggunaan sarana dan prasarana sekolah. Agar pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan menjadi jelas arah dan tujuannya, maka pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberikan panduan mengenai ruang lingkup apa saja yang perlu dilaksanakan dalam pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan. Ruang lingkup kegiatan yang perlu dilaksanakan dalam pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan meliputi: yang pertama adalah analisis kebutuhan dan perencanaan, di mana perencanaan sarana dan prasarana pendidikan merupakan suatu proses analisis dan penetapan kebutuhan yang diperlukan dalam proses pembelajaran, sehingga terdapat kebutuhan yang diperlukan dan kebutuhan penunjang. Yang kedua adalah pengadaan, yaitu proses memikirkan dan menetapkan program pengadaan sarana dan prasarana sekolah pada masa yang akan datang untuk mencapai tujuan pendidikan di sekolah. Pengadaan sarana dan prasarana harus jelas dan rinci spesifikasinya, antara lain jumlah, jenis, serta harganya. Di samping itu, memperhatikan kegunaannya di sekolah dan standar kualitasnya. Dalam pelaksanaan
pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana sekolah, dianjurkan sekolah membuat daftar cek tentang sarana dan prasarana yang sudah diadakan. Yang ketiga adalah inventarisasi, yaitu kegiatan pencatatan dan pembuatan kode barang serta pembuatan laporan pengadaan barang. Yang keempat adalah pendistribusian dan pemanfaatan, di mana sarana dan prasarana yang sudah diinventarisasi kemudian didistribusikan sesuai dengan penggunaannya untuk selanjutnya dimanfaatkan sesuai keperluan. Pemanfaatan barang harus memperhatikan prinsip efektif dan efisien. Yang kelima adalah pemeliharaan, di mana sarana dan prasarana di sekolah idealnya adalah selalu siap pakai. Untuk itu, sarana dan prasarana harus ditata, digunakan, dan dipelihara dengan sebaik-baiknya. Dan dengan demikian, sarana dan prasarana di sekolah lebih enak dipandang, mudah digunakan, dan tidak cepat rusak. Yang keenam adalah penghapusan, yaitu kegiatan meniadakan barang-barang milik negara atau milik lembaga atau institusi swasta dari daftar inventaris dengan cara berdasarkan peraturan yang berlaku. Kegiatannya dapat berupa lelang atau pemusnahan barang-barang yang ada. Dan yang ketujuh adalah pengawasan dan pertanggungjawaban atau pelaporan, di mana sarana dan prasarana sekolah adalah milik lembaga dan bukan milik perorangan, sehingga keadaannya harus dilaporkan kepada pihak yang berwenang. Sekarang kita akan melihat macam dan jenis sarana dan prasarana yang ada di sekolah, yang terdiri dari 6 macam. Yang pertama adalah ruang kelas sebagai tempat guru dan peserta didik melaksanakan proses pembelajaran. Yang kedua adalah ruang perpustakaan sebagai tempat koleksi berbagai jenis bacaan dan sebagai tempat sumber belajar. Yang ketiga adalah ruang laboratorium sebagai tempat untuk mengembangkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan serta tempat meneliti dengan menggunakan media yang ada untuk memecahkan suatu masalah dengan menggunakan konsep pengetahuan yang telah didapat. Yang keempat adalah ruang keterampilan sebagai tempat peserta didik melaksanakan latihan mengenai keterampilan tertentu. Yang kelima adalah ruang kesenian sebagai tempat berlangsungnya kegiatan-kegiatan seni. Dan yang keenam adalah ruang fasilitas olahraga sebagai tempat berlangsungnya latihan-latihan olahraga. Demikianlah pembahasan kita mengenai ruang lingkup sarana dan prasarana pendidikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.